Di channel ini saya akan membahas mengenai bagaimana caranya membersihkan sekaligus kita membuka throttle bodinya. Seperti ini bodinya. Dan ini belum saya buka, sebentar lagi kita buka ya. Oke, kita mulai saja menggunakan kunci 10 atau reset. Bisa menggunakan kunci lain, kunci T atau kunci ring, pasring juga bisa. Kemudian kita langsung saja. Kemudian kita buka sensor IAT nya. Bila kita tidak ingin membuka ininya, kita hanya cukup menarik selang bagian bawah dan membuka soket. Ya, selanjutnya kita membuka bagian saringan udaranya menggunakan kunci lecet atau kotrek. Kita butuh membuka pot baut untuk jenis Avanza dari Avanza 1300 dan 1500 cc. Ya, selanjutnya kita membuka saringan udaranya. Jadi tidak perlu membuka dalamnya, tinggal hanya langsung angkat seperti ini. Nah, di sini sudah terlihat throttle bodinya. Dan bila untuk membersihkan ISC-nya tidak diperuntukkan membuka throttle bodinya, tetapi di sini saya akan memberikan ulasan bagaimana membuka throttle body dan ISC-nya dan cara-cara meresetnya. Baik, selanjutnya adalah kita membuka tali gasnya seperti ini agar tidak mengganggu saat melakukan pembukaan. Kita buka soket ISC-nya dan semua yang menghalangi. Buka. Kita buka beberapa baut. Di sini ada baut 10 di bagian sini, dan baut 12 lubang di sini yang perlu kita buka. Kita buka dulu baut 10. Setelah baut 10 terbuka, kita tinggal membuka. Kita harus memerlukan kunci 12. Dan ini sok 12 nya agar lebih mudah menggunakan sok, karena bautnya sudah di bagian dalam, jadi diperlukan sok. Ya, kita angkat. Dan perlu diingat di sini ada O-ring. Jadi saat pemasangan nanti diperuntukkan harus memakai poli sebagai pelumasannya.
Lebih dahulu kita membuka bagian casingnya. Ya, di sini sudah terlihat kotor dan berjeraga. Ini yang perlu kita bersihkan, bagian ini menggunakan cairan pembersih. Di video sebelumnya saya sudah memberitahukan bagaimana cara membersihkannya dan merek-merek apa saja, itu terserah Anda untuk cairan pembersihnya. Bisa dilihat di video lainnya. Ya, pertama kita bersihkan bagian sini. Lihat. Ya, inilah kotoran yang mengganggu kinerja mesin. Agar lebih mudahnya, lihat terus video ini sampai habis agar tidak kurang informasi. Selanjutnya kita hanya mengeringkan saja. Ayo. Ya, selanjutnya bila telah kering, kita hanya bisa mengelap saja seperti ini. Kita lap pakai tisu, pakai kain yang telah halus untuk melindungi komponennya seperti ini. Jadi benar-benar tidak ada kotoran. Lihat. Setelah kita melakukan pembersihan, yang perlu kita lihat adalah kita memasangnya. Kita mau lakukan pemasangan ini, kita tentukan, kita lumasi dulu pada bagian rotornya agar karetnya tidak terlipat saat memasang. Ya, selanjutnya kita pasang seperti ini. Kita pelan saja, benar-benar masuk. Kita melakukannya kebalikan dari sebelumnya kita buka tadi, sama seperti yang kita buka tadi, dan langkah-langkahnya berbalikannya. Kita kencangkan kembali baut yang kita buka tadi, yang kita pasang ini. Kita buka lagi. Terlebih dahulu kita putar agar kerat benar-benar masuk. Kita memasang lagi plat penahannya ini.
benar-benar harus teliti cara mengerjakannya. Jangan sampai ada yang terlewat. Selanjutnya kita memasang saringan udara. Agar susah, bila tidak bisa, Anda bisa membuka bagian dalam ini. Bagi yang bisa, silahkan ikuti cara saya. Baik, di sini ada 3 untuk sini, sini, dan sini. Dan ini pojok untuk sini. Baik, sebelum kita mengikatnya kencang, kita pakai tangan dulu. Semuanya telah selesai. Kita hanya mereset ECU melalui screen. Di sini ada screen EV 15 ampere. Itu yang perlu Anda reset. Ya, ini screennya. Tunggu beberapa detik atau menit. Semakin lama semakin bagus. Baik, selanjutnya kita memasang setelah kita melakukan reset pada ECU. Kita tutup kembali. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan pengetesan. Kita tunggu RPM sampai di bawah 1000 untuk mengetahui apakah mesin benar-benar normal. Dan sini bisa diketahui dengan suara mesin yang halus dan dengan gas yang benar. Ya, di sini RPM-nya sudah di bawah 1000, menandakan ISC telah berfungsi dengan baik. Ya, kita coba menggunakan beban dari AC. Ya, di sini RPM naik, Anda bisa lihat. Saat kita matikan AC, akan turun ke 800 RPM. Setelah kita berikan beban AC, dia akan naik dengan 1000 RPM. Baik, bagi yang melihat sampai habis, terima kasih telah updatein video dari saya, terutama video ini yang kita buat. Semoga bermanfaat bagi Anda yang melihatnya dan dijadikan Anda sebagai
motivasi untuk bisa lebih memahami lagi apa kendala pada mobil Anda. Dan pada kesempatan ini, problem yang dialami adalah RPM selalu tinggi atau drop biasanya. Ini hanya melakukan perawatan saja agar tidak terjadi hal-hal yang saya sebutkan tadi. Baik, jangan lupa bagi Anda yang suka dengan video ini, silakan Anda like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa pencet tombol loncengnya untuk mengaktifkan notifikasi untuk bisa melihat updatean video terbaru-baru dari saya. Dan dari saya, akhir kata, sekian dan